Dewi Astuti alias Mami, buronan internasional kasus penyelundupan 2 ton narkoba jenis sabu di Kepulauan Riau akhirnya ditangkap polisi. Ia dibekuk dalam operasi senyap lintas negara di Kamboja. BNN Republik Indonesia bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh atas Pertahanan RI di Kamboja, serta Badan Intelijen Strategis TNI menangkap Dewi Astuti alias Mami di Sihanoukville, Kamboja. Wanita berusia 42 tahun ini merupakan buronan internasional dan aktor intelektual penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025 lalu di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Ia juga terlibat beberapa kasus besar tahun 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent. Selain itu, Dewi Astuti merupakan rekruter dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika yang juga DPO negara Korea Selatan. Selain Dewi Astuti, terdapat nama lain asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara News melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor, seorang perempuan muda ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur. Ia kepergok warga saat mencuri bersama sang pacar. Sementara itu seorang pria membobol berangkas sebuah kantor distributor makanan. Wanita berinisial DN tak berkutik saat diperiksa petugas di Polres Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, ia bersama kekasihnya mencuri sepeda motor di kawasan Tegal Sari. Berkeliling mencari sasaran motor yang parkir di minimarket yang tidak dikunci stang. Naas aksi mereka dipergoki warga. DN akhirnya ditangkap sementara kekasihnya kabur dengan sepeda motor. Namun pada akhirnya sang pacar tabrakan hingga tak sadarkan diri. Selain DN, polisi juga menangkap 43 pelaku curanmor lainnya. Sebanyak 8 orang itu adalah residivis yang sudah pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Total kendaraan yang saat ini sudah bisa disita sebanyak 17 unit. DN dan para pelaku curanmor ini kini harus mendekam di sel tahanan polisi dan dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei News melaporkan. Pembobolan berangkas uang di sebuah kantor distributor makanan di kawasan Lingkar Timur, Sidoarjo dilakukan seorang pria seorang diri. Sebelum masuk ke kantor, pelaku melakukan pemantauan di lokasi kejadian dan baru masuk. Pelaku membawa kabur uang 4 juta rupiah diambil dari berangkas. Pelaku ditangkap polisi warga Bolongdowo, Candi, Sidoarjo yang diduga sebagai pelaku pembobolan. Pelaku merupakan spesialis pembobolan kantor dan rumah yang biasa beraksi di wilayah kota Sidoarjo. Pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara masuk melalui atap, kemudian memaksa membuka laci yang ada di dalam ruangan di kantor tersebut dan mengambil uang tunai yang ada di dalamnya. Polisi hingga saat ini masih melakukan pengembangan kasus karena diduga melakukan aksi pembobolan lebih dari satu lokasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Seorang wanita mencuri 1 karung beras 10 kg di sebuah warung sembako di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Sementara itu seorang pria mencuri uang di masjid di Bantul, Yogyakarta dengan cara dipancing. Dalam rekaman CCTV, seorang wanita masuk ke dalam sebuah warung sembako dan makanan di Jalan Pramuka, Kisaran, Asahan. Pelaku masuk layaknya pembeli dan mengambil barang yang ingin dibeli. Namun, pelaku menjalankan aksinya menutup pandangan pemilik toko dengan kardus. Pelaku dengan cepat mengambil 1 karung beras dengan berat 10 kg dan disembunyikan di dalam baju daster yang ia kenakan. Pelaku membayar 1 buah tisu. Pencurian ini baru terbongkar setelah pemilik warung kehilangan beras. Dia ambil tisu langsung dinaikannya ini kota. Kota ini kan menitip beras inilah itu pertama kali tinggal 1 turunkan kota ini dinaikkan kota.
Apa Din, kenapa sih Pak ini dinaikkan ibu ini gitu? Kalau dari rekaman CCTV dia disimpannya di mana Bu apanya? Jadi tidak apa dia lagi di Di bawah celana. Ada bawa dasternya itu. Diduga pelaku beraksi tidak sendiri. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Dalam rekaman CCTV di Masjid Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, seorang pria mencuri uang di kotak amal dengan memancing. Kejadian ini diketahui warga. Karena merasa curiga, warga memberitahu ke pengurus RT. Namun, ketika sampai di masjid, orang yang dicurigai sudah tidak ada. Warga melakukan pencarian dan berhasil menemukan seorang pria tengah menghitung uang curian. Pelaku diamankan warga setelah ditunjukkan hasil rekaman CCTV. Pelaku mengakui telah mengambil sejumlah uang di kotak infak masjid. Pelaku diserahkan warga pada polisi. Kan pernah masuk ke dalam dulu. Jadi itu teman waktu di dalam gitu? Tahu kasusnya begitu. Sudah berapa kali di penjara? 2 kali. Pelaku mengakui telah melakukan di beberapa masjid. Kalau untuk berapa kalinya, untuk pengakuannya sudah 2 kali. Kalau untuk yang kotak infak, tapi untuk pencurian yang lain ada lagi 1 kali. Jadi kalau untuk pencurian sebanyak 3 kali. Pelaku mengakui telah melakukan di beberapa masjid. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Sepeda motor, perhiasan hingga celengan raib digondol pencuri di sebuah rumah di Srengseng Sawah, Jakarta. Sementara itu di Bekasi, seorang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko. Dalam rekaman CCTV, pelaku perampokan berusaha menjebol rumah dan membawa kabur motor serta barang curian di Kampung Sawah, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi pencurian menjelang maghrib membuat korban kehilangan benda berharga. Barang curian yang dibawa kabur pelaku, sepeda motor, perhiasan emas, jam tangan, telepon genggam hingga celengan. Menurut tetangga korban, pelaku kemungkinan lebih dari 1 orang. Dan saat kejadian, korban tengah pergi berobat ke rumah sakit. Motornya dulu diambil, terus malingnya coba congkel rumah. Akhirnya masuk dia. Dia masuk ke dalam kamar, itu kan kontrakan 2 kamar. Diambil, masuk ke kamar, itu ada 3 BPKB, katanya ada perhiasan, katanya juga ada 2 buah celengan yang diangkat. Kepolisian telah menerima laporan dari korban dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Warga di sekitar lokasi berharap kepolisian segera bisa menangkap pelaku dan juga meningkatkan patroli lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Sepeda motor milik karyawan toko yang terparkir di Jalan Kiai Agus Salim, Bekasi Timur, Kota Bekasi, raib dibawa pencuri. Pelaku 2 orang berbagi peran, 1 mengawasi dan 1-nya mengambil motor yang terparkir di depan toko parfum. Sepeda motor masih terkunci stang. Hanya dalam hitungan menit, pelaku merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T. Dia pakai helm, pakai penutup muka juga, jadi gak kelihatan. Pada kejadian di sini gimana? Rame banget. Jam pulang kerja sore soalnya. Itu kejadian pertama kali? Iya, pertama kali. Kedua kali. Yang pertama di sana, di dekat Pape di sana. Sementara di pom bensin Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, seorang pria berseragam ojek online mencuri motor. Pelaku mengambil motor yang sedang ditinggal pemiliknya ke kamar kecil. Padahal motor diparkir di depan kamar mandi. Pelaku beraksi cepat. Para korban telah melaporkan kasus pencurian ke kantor polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.